Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semuanya. Insyaallah di sini akan berbagi tentang tes akhir modul. Untuk mengerjakan tes modul, durasinya adalah 75 menit. 70 menit itu untuk berapa banyak? 50 soal ya. 50 soal, dan ini akan dibuka pada Jumat di sini kalau yang PAI ya, Jumat sampai Sabtu. Nah, untuk modul, jika sudah mengerjakan tes akhir modul, Anda bisa klik tombol soal review. Jadi kalau misalkan ada yang ragu, nah ini kalau sudah selesai ya. Tapi jika ragu, harus dicek kembali, jadi jangan tergesa-gesa mengerjakannya. Saya ingatkan, jangan tergesa-gesa, karena ini adalah tes, nilainya mungkin nanti tidak boleh kurang ya, harus bagus. Kenapa? Karena di awal pun sudah ada pretest, setiap modul. Nah di sini di tes akhir modul ini kita diberikan kesempatan sebanyak 3 kali untuk mengerjakan. Jika nilai yang pertama itu kurang memuaskan, maka bisa dikerjakan kembali untuk percobaan yang kedua. Dan jika 2 kali masih belum memuaskan juga, ada yang kesempatan ketiga. Di kesempatan ketiga ini, seandainya nilainya kesempatan ketiga itu lebih rendah daripada yang sebelumnya, maka yang akan diambil adalah nilai tertinggi ya, nilai tertinggi. Jadi yang akan diambil adalah nilai tertinggi. Jadi jangan khawatir, jangan panik. Jadi kenapa jangan panik? Karena jika dilihat daripada materi-materi dari awal sampai akhir, mungkin ini bagi guru PAI sudah makanan sehari-hari. Tinggal fokus kita saja, tinggal ketelitian kita saja. Karena kalau misalkan kita kurang teliti, sepintar apapun kita, terkadang kita terjebak. Jadi sekali lagi jangan ceroboh. Ini 50 soal saja, 75 menit. Dan insya Allah saya akan sedikit berbagi sebagai bahan hafalan, sebagai bahan untuk pembelajaran. Di sini saya siapkan 80 soal. Dari mana itu 80 soal? Saya coba membuat sedikit demi sedikit yang mungkin bisa membantu dari soal-soal ini, dari tiap modul 10 soal. Jadi sebagai bahan pembelajaran. Kenapa? Karena jangan sampai kita pragmatis, cari jawabannya saja, tapi kita harus membaca modul tersebut, pahami modul tersebut. Setelah itu kita bisa mengevaluasi. Nah, jadi soal-soalnya pun ini termasuk soal-soal yang campuran, dari mulai soal yang mengingat C1, C2, C3 sampai C5. Jadi sebagai bahan pembelajaran, ingat harus paham. Jadi karena kita sebagai guru harus memberikan contoh kepada anak-anak kita, jangan sampai kita pragmatis cari jawaban saja. Kita lanjut di latihan soal tes akhir modul profesional PPK PAI 2025 ya. Dari nomor 1 tentang Al-Quran hadis, dari 1 sampai nomor 10 itu tentang Al-Quran, ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat ya, ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ini tentang Al-Quran. Pembahasan, nah, jadi jawabannya nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa tentukan. Ini nomor 1 sudah dibahas. Kita lanjut ke nomor 2. Ayat yang jelas maknanya, tidak ambigu ya. Jadi isinya apa? Di sini sudah dibahas.
dipahami supaya kita bisa lebih paham lagi. Tapi saya yakin kepada Bapak Ibu guru sudah membaca dari awal modul sampai video, juga jurnal, juga sebelumnya sudah mengejarkan pretest. Jadi ini soal-soal yang tidak terlalu sulit bagi ibu-ibu yang gemar membaca ya. Soal-soal yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari. Lanjut ke nomor 5, dalam pembelajaran guru PAI dalam pembelajaran guru menjelaskan ayat tentang sholat wajib. Ayat tersebut termasuk kategori ayat yang menunjukkan tentang sholat ya. Ayat hukum ibadah. Nomor 6, seorang siswa bertanya tentang makna yadullah. Guru menjelaskan bahwa itu termasuk ayat apa? Yadullah. Karena yadullah itu berarti kalau diartikan secara tekstual adalah tangan Allah, secara tekstual. Tapi untuk penggunaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menjelaskan bahwa yadullah ini tangan Allah, dengan dijelaskan bahwa bukan yang dimaksud tangan layaknya makhluk, tapi kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Itu akan disesuaikan dengan teks ayatnya. Maksudnya yadullah kemana gitu. Itu maka termasuk ayat apa. Baik, nomor 7, dalam memahami ayat sosial, guru PAI menggunakan pendekatan tafsir tematik. Metode ini disebut apa? Metode tematik. Nah, ada tahlili, ijmali, maudu, muqarron, atau bil ma'thur. Yang tepatnya mana? Tematik ya. Di sini dibahas bahwa tafsir maudu'i itu adalah atau tafsir tematik membahas ayat Al-Quran berdasarkan tema tertentu. Jadi sudah bisa kita pahami bahwa tafsir yang menggunakan pendekatan tafsir tematik itu adalah tafsir maudu'i. Selanjutnya, jika ayat muhkam dan mutasyabih, maka ayat muhkam berfungsi sebagai apa? Muhkam apakah menjadi sebagai hiasan penafsiran, penafsir bagi ayat mutasyabih, atau tambahan tafsir, atau pengaruh wahyu, atau pengganti hadis? Maka ulama bersepakat bahwa ayat muhkam menjadi rujukan utama untuk menafsirkan ayat mutasyabih. Ya. Seorang murid menemukan dua tafsir ayat mutasyabih. Satu menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala atau tafwid. Satu lagi mentakwilkan. Hal ini menunjukkan perbedaan pendekatan dalam urusan siapa yang menafsirkan. Jadi kalau fikih itu pendekatan untuk beribadah, fikih sudah tentu muhkam satu ya. Qiyas dan ijma, syar'i dan akli, tafsir dan hadis, salaf dan khalaf. Salaf ini golongan ulama salaf dan khalaf. Ulama salaf sampai Imam Ahmad bin Hambal. Ulama salaf, ulama terdahulu. Kalau ulama khalaf, ulama yang
setelah generasi salaf, ya, ulama khalaf. Maka ulama salaf menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ulama khalaf mentakwil. Kenapa ditakwil? Karena dikhawatirkan. Jika tidak ditakwil, dikhawatirkan nanti salah persepsi, salah penafsiran, yang pada akhirnya dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabih, apalagi yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, nanti akan terjadi kekeliruan. Kalau sudah keliru, yang tadinya kita benar, baik, tujuannya positif, malah kita yang celaka. Jadi itu harus dihindari, ya, harus dihindari. Nomor 10, jika ada orang menafsirkan ayat mutasyabih secara serampangan atau kepentingan pribadi, sikap guru PAI yang tepat adalah, jadi ada kadang-kadang menafsirkan itu sesuai hawa nafsu, itu yang tidak boleh. Tapi harus disesuaikan dengan pan keilmuan. Berbeda dengan muhkam. Kalau muhkam ditentukan, diartikan sesuai dengan teks hadis pun sudah jelas. Walaupun ada yang muhkam memerlukan tambahan dari penjelasan dari hadis, penjelasan dari ijma ulama, supaya lebih jelas lagi. Karena di setiap generasi pasti akan sedikit berbeda dalam penangkapan pemahaman. Dilanjutkan kepada nomor 11, ini ilmu yang membahas kaidah diterimanya sebuah hadis disebut ilmu kalamkah, ilmu tafsirkah, ilmu balaghahkah, ilmu faraidkah. Ilmu yang membahas kaidah diterimanya sebuah hadis disebut ilmu kalam. Itu membahas tentang usuluddin. Ilmu tafsir membahas tentang keilmuan-keilmuan tentang tafsir Al-Quran, tafsir hadis. Ilmu faraid, ilmu balaghah. Kita lanjut saja. Hadis yang sanadnya terputus disebut yang terputus. Ya, yang terputus itu hadis yang tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Maka dalam kitab hadis biasa kalau hadisnya yang terputus itu disebut apa? Gitu kan, ada hadis. Di sini ada mursal, ada hasan, mauquf, mutawatir atau marfu. Belas, hadis hasan dapat diamalkan karena apa? Hadis hasan itu hadis yang tingkat kesohihannya di bawah sohih, tingkat keabsahannya di bawah sohih, 1 derajat di bawah sohih. Itu hadis hasan. Hadis dhaif itu hadis palsu, hadis mutawatir hadis yang tersambung sanadnya. Tidak ada cacat sanad, itu tidak ada cacat sanad, itu sahih. Selanjutnya fungsi hadis terhadap Al-Quran ini yang salah. Nah, harus hati-hati. Biasanya kita menemukan soal yang terlihat simpel tapi ada kata-kata yang membuat kita bingung. Fungsi hadis terhadap Al-Quran berikut ini yang salah adalah yang salah. Biasanya kalau kita buat soal untuk anak-anak di belakangnya kecuali, tapi ini teksnya fungsi hadis terhadap Al-Quran berikut ini yang salah adalah yang salah, ya. Harus dibaca dengan teliti, jangan sampai kita membaca soal tergesa-gesa karena memang di soal itu banyak teks soal yang sedikit menjebak pemahaman kita sebetulnya, ketelitian kita sebetulnya. Kalau tergesa-gesa bisa saja kita terjebak.
Seorang guru PAI mengajarkan hadis niat, innamal a'malu binniyat, untuk menanamkan keikhlasan. Fungsi hadis ini adalah A. Membatalkan ayat, B. Menjelaskan makna ayat, C. Menambah ayat, D. Menghapus syariat, E. Membuat hukum baru. Nah, jika kita menemukan hadis maudhu itu hadis palsu, maka sikap kita sebagai guru PAI yang tepat adalah apakah dibiarkan beredar? Ya, berdasarkan pilihan yang ada, maka kita harus menjawab sesuai dengan pilihan yang ada. Walaupun hadis maudhu ya, yang palsu, yang 100% palsu, yang maudhu itu tidak ada ditemukan pada kitab-kitab ulama-ulama salaf, dan memang tidak, jangankan sampai Rasulullah SAW, bahkan ada yang menyebutkan atas nama Rasulullah SAW padahal tidak, bukan dari Rasulullah SAW. Itu hadis maudhu, palsu, itu ya, palsu. (17) selanjutnya. Dalam materi kelas, guru menjelaskan hadis tentang kewajiban sholat 5 waktu. Fungsi hadis tersebut adalah hadis tentang kewajiban sholat 5 waktu. Karena dalam Al-Quran pun sudah ada perintah sholat. Ya, perintah sholat, maka dijelaskan lagi oleh hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya, sanad hadis A bersambung, semua perawi adil, tapi salah satu kurang dobit. Nah, maka hadis tersebut berkategori. Jangan sampai kita tidak selesai baca soal sudah menjawab, ya. Jadi harus teliti. Dan ingat, ini bukan kunci jawaban yang asli 100%, tapi ini sebagai pembahasan dari soal-soal yang saya tulis. Jika melihat seperti ini, memang ini adalah salah satu cara untuk kita meningkatkan literasi kita, ya. Yang namanya literasi tidak hanya membaca, tapi kita harus bisa paham. Dan selanjutnya kita mengaplikasikannya, mengimplementasikannya. Jika itu sebuah sesuatu yang memang harus kita lakukan. Percaya kepada hari akhir, surga, neraka, dan kehidupan setelah mati termasuk rukun iman yang Selanjutnya, keyakinan bahwa semua peristiwa sudah ditetapkan Allah.
sesuai ketentuannya disebut. Iman kepada apa? Ya, bersabar, jangan sampai di skip karena memang ini soal lumayan banyak, tapi waktunya tidak akan lama sebetulnya kalau kita cermat dalam membaca soal dan melihat jawaban-jawaban dengan fokus. Jadi ingat, fokus. Mukjizat berbeda dengan karomah karena mukjizat itu diberikan kepada siapa? Ya, kadang-kadang kita menyebutkan orang biasa pun dia dapat mukjizat. Kita bagi kita sebagai guru PAI, sebagai seseorang yang mempelajari ilmu agama, dalam keagamaan itu ada istilah mukjizat, ada karomah, ada sihir, ada barokah, ada maunah. Jadi kita harus bisa membedakan mukjizat itu untuk siapa. Tidak semua orang mendapatkan mukjizat. Kelebihan yang diberikan kepada orang selain Nabi dan Rasul bukan mukjizat. Kalau kepada aulia Allah atau wali itu disebut dengan karomah. Kalau kepada orang soleh itu disebutkan barokah. Kalau kepada orang yang dihinakan oleh Allah itu ihanah, penghinaan. Karena Rasulullah SAW pernah di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi suatu kejadian yang memang untuk membuktikan bahwa orang tersebut dihinakan Allah, ihanah. Maka ketika seseorang menyebutkan air itu supaya asin, tapi air itu manis. Air itu disebutkan manis, itu air itu asin. Kebalikannya. Ihanah itu. Ihanah. Sihir. Nah, ini sihir dalam pandangan Islam adalah ilmu putih, fenomena mistis, perbuatan tercela, bagian dari mukjizat. Sama dengan karomah, apa? Sihir. Ya. Di zaman Nabi Musa, Masya Allah, sihir. Hebat-hebat. Seorang siswa bertanya, mengapa kita harus berbuat baik kalau semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawaban seorang guru PAI yang tepat adalah takdir membuat usaha manusia sia-sia, manusia hanya wayang. Takdir Allah meliputi ilmunya, tapi manusia tetap berusaha. Semua sudah ditulis, jadi usaha tak penting, kebaikan tidak berpengaruh pada takdir. Apa yang lebih tepat? Gitu. Jadi jika ada anak, kadang-kadang ada yang ketika dia mempelajari bab kodo dan kodar, wah kanggo naon diajar deui oge datos kapinteran abdi mah tos dipatok ku Allah sakitu. Nah, itu sebagai guru PAI kita harus bisa menjelaskan kepada anak supaya tidak salah paham ya. Supaya tidak salah paham. Rasulullah SAW saja yang sudah dimaksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat dunia akhirat, beliau tetap melakukan segala sesuatu kewajiban sebagai manusia. Itu Rasulullah SAW yang sudah dimaksum, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin kesehatannya, dijamin kemenangan dalam perang, dijamin ibadahnya, walaupun beliau tidak ibadah pun, kata Allah pernah berkata, kau sudah selamat, tidak. Tapi Rasulullah SAW tidak diam saja. Tenang we, dah atas dijamin, tidak. Ya, tidak. Guru memberi contoh ayat tentang kematian, mengajarkan manusia siap menghadapi akhirat. Manusia siap menghadapi akhirat. Hal ini menerapkan fungsi iman kepada hari akhir sebagai
27. Seorang wali kelas menasehati siswa untuk sabar menghadapi musibah karena semua sudah diatur Allah. Sikap ini contoh pengamalan iman kepada A. Rasul, B. Kitab, C. Hari akhir, D. Qada dan Qadar, E. Malaikat. Jadi ketika seorang wali kelas, cing sabarnya itu. Karena perintah Allah pun idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. (28) Jika seseorang percaya pada hari akhir tetapi masih sering berbuat zalim, maka keimanannya termasuk benar atau sempurna, benar tapi lemah dalam amal, salah total, tidak salah, tidak dihitung, belum ditulis. Ya, percaya terhadap hari akhir, iya, saya juga tahu itu teh tidak boleh, iya, saya juga tahu itu teh perintah Allah, tapi dia tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah. Itu termasuk apa? Karena keimanan, ketika kita iman kepada hari akhir harus diiringi oleh amal soleh. Tapi kenapa kalau ada yang berbuat zalim, masih berbuat zalim, maka keimanannya termasuk. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam membelah laut merah, sedangkan karomah dimiliki oleh wali. Analisis ini menunjukkan mukjizat dan karomah sama. Mukjizat lebih tinggi derajatnya, karomah lebih mulia, sihir lebih baik, semua sama saja. Mukjizat lebih tinggi karena diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi, kepada rasulnya khususon. Karomah pun khususon hanya diberikan kepada aulia Allah. Yang membedakannya, kalau mukjizat dan nabi memang 100% diberikan kepada seseorang yang diutus Allah, kalau karomah memang orang tersebut memang menghasilkan karomah dari istiqomah ibadah kepada Allah. Karena beliau dekat dengan Allah, maka Allah berikan karomah. Jika masyarakat masih percaya ramalan nasib sebagai kebenaran mutlak, maka sikap guru PAI adalah ramalan. Bolehkah kita percaya terhadap ramalan? Yang boleh itu mungkin ramalan cuaca ya. Hanya bukan sebagai acuan ya. Bukan sebagai acuan. Akhlak karimah. Kita masuk kepada pendidikan akhlak karimah. Berarti ya, karena ini soalnya masih banyak, kita belajar bersama-sama, bisa sambil ngopi, sambil santai. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ini sudah pasti bisa dijawab. Perbedaan akhlak dengan etika. Karena ada akhlak, ada etika, ada moral. Ini perbedaan akhlak dengan etika. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan
Seorang siswa terbiasa membuang sampah sembarangan. Guru menasihati bahwa hal ini bertentangan dengan akhlak. Bang, dipercepat sedikit ya, karena soalnya pendek-pendek. Insya Allah ini bisa dijawab dengan mudah. Memberi tempat duduk kepada orang tua di bus umum adalah contoh akhlak. Keberkahan itu ada pada orang tua ya. Orang tua kandung maupun orang yang lebih tua daripada kita. Itu akan mendatangkan keberkahan kepada kita. Maka jangan sungkan-sungkan memohon doa kepada orang tua, terutama orang tua kandung dan orang yang lebih tua daripada kita. Maka kenapa ada istilah senior junior? Senior junior bukan berarti harus senior itu menjadi yang paling gagah, bukan. Tapi yang namanya senior itu akan mendatangkan berkah jika dia menyayangi juniornya. Juniornya akan mendapatkan berkah dari senior jika dia hormat kepada seniornya. Jadi harus saling. Istilah senior junior itu bukan untuk merendahkan junior. Senior bukan untuk merendahkan junior, tapi untuk menunjukkan bahwa yang lebih senior itu harus kita hormati sebagai junior. Dan yang senior harus menjadi pembimbing, bukan pembuli ya. Jangan salah kaprah. Ya, jika kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cepat dalam waktu misal 50 menit atau 75 menit, maka ketika kita mengerjakan tes akhir modul nanti akan lebih cepat lagi, karena soalnya hanya terdiri dari 50. Soalnya di tes akhir modul itu hanya 50 dalam jangka waktu 75 menit. 75 menit. Nah, ini sering jadi pertanyaan di anak ya. Jika seseorang rajin sholat tapi sering menipu, apa kenaon sholat oge ai tukang tipu mah. Iya. Ini menunjukkan memang orang itu tidak ada yang sempurna. Itu berarti sholatnya belum dengan hatinya, baru sholat dohirnya saja. Seseorang rajin membantu temannya belajar namun sering berbicara kasar kepada guru. Analisisnya adalah jika di sekolah banyak siswa kurang disiplin, maka strategi guru PAI yang tepat adalah strategi kita masuk kepada fikih kontemporer. Riba dalam Islam termasuk zakat profesi, masuk pada kategori zakat profesi. Ini sudah bisa dipahami karena pendek ya soalnya. Perbedaan perbankan syariah dengan konvensional.
jangan sampai terjebak ya, harus dipahami A B C D E nya pilihannya, karena ada kalimat yang mungkin terlihat benar tapi bisa menjebak kita. Tujuan utama akad nikah, masuk ke bab munakahat. Ini pembelajaran di kelas 11 kurikulum merdeka ya, kelas 11 SMK bab munakahat. Maaf ya, enak. Seseorang pegawai bergaji 10 juta per bulan. Jika sudah mencapai nisab atau haul. Apa itu nisab, apa itu haul? Bapak Ibu sudah paham mungkin. Lebih tahu, lebih paham apa itu nisab dan haul ya. Jadi dalam zakat hitungannya tahun ya, 10 juta per bulan. Jadi kalau per tahun 120 juta. Kebutuhan misalkan 5 juta per bulan. Jadi sisa 5 juta. Jadi 1 tahun itu ada 60 juta saldo. Jika sudah haul nisab, maka yang harus dilakukan apa? Bank Syariah menawarkan produk mudorobah kepada nasabah. Artinya, mudorobah itu apa? Ya. (47) Seorang petani ingin mengeluarkan zakat hasil panen. Hal yang harus diperhatikan adalah karena zakat pertanian ini ada dua macam. Ada kalau di persawahan ada tada hujan dan ada irigasi ya. Jadi zakatnya pun berbeda, Jika masyarakat menolak membayar zakat padahal mampu, maka dampaknya apa? Padahal dia sudah mampu, sudah harus mengeluarkan zakat tapi tidak mau. Sya'labah salah satu contohnya, naudzubillah. Pernikahan siri tanpa wali dan saksi menurut fikih adalah tanpa wali dan saksi, kawin lari. Jika praktik fintech syariah di era digital masih menimbulkan keraguan hukum, maka sikap bijak guru PAI adalah fikih. Khulafaur Rasyidin adalah Khulafaur Rasyidin itu siapa? Kalau tidak fokus ini bisa lupa nih.
Peradaban Islam mencapai puncak keemasan pada masa siapa? Ya. Pada masa faktor utama berkembangnya ilmu pada masa Abbasiyah adalah salah satu tokoh kedokteran Islam masa Abbasiyah adalah Avicenna ya. Al-Qanun fi at-Tibb, buku dokteran Avicenna. Bangga ada dari Avicenna ABCDE ya. Bapak Ibu lebih tahu. Guru PAI menjelaskan sejarah peradaban Islam agar siswa umat Islam Indonesia mengembangkan pendidikan pesantren. Ini contoh transformasi peradaban Islam dalam bidang pesantren. Militerkah, ekonomikah, teknologikah, politikah, pendidikan? Seorang siswa membuat poster tentang tokoh Ibnu Khaldun yang mengajarkan teori peradaban. Kegiatan ini menerapkan runtuhnya Baghdad akibat serangan Mongol menunjukkan kejayaan Islam. Mana? Kejayaan Islam di Spanyol atau di Andalusia memberi dampak pada Eropa berupa jika umat Islam kini ingin bangkit, strategi yang tepat adalah karakter. Dalam Islam berlandaskan pada pendidikan karakter. Nilai utama yang menjadi dasar pendidikan karakter adalah hedonisme, materialisme, spiritual dan moral, nasionalisme semata atau kompetisi. Perbedaan pendidikan nilai dan pendidikan karakter adalah mengajarkan siswa untuk jujur dan dalam ujian adalah contoh pendidikan karakter. Karena jujur itu adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bergaul pun kita harus dengan orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as-shadiqin. Nilai yang ditanamkan adalah apa? Nilai apa? 65 ya.
Memberikan contoh sholat tepat waktu kepada siswa adalah bentuk menyisipkan nilai kasih sayang dalam pembelajaran PAI adalah strategi. Nilai kasih sayang. Jika pendidikan karakter hanya teori tanpa praktik, maka dampaknya ketidaksesuaian ucapan dan tindakan. Di pilihannya nggak ada. Kegagalan pendidikan karakter di sekolah sering disebabkan oleh, kalau dulu ada istilah guru itu digugu dan ditiru, ya. Jadi seorang guru harus menjadi teladan bagi siswa-siswanya, karena guru itu biasanya lebih dipercayai oleh anak-anak, lebih diikuti oleh anak-anak. Maka ketika seorang guru melakukan kesalahan, maka yang akan diikuti kesalahannya, walaupun baiknya banyak, tapi kesalahannya yang mungkin kadang diikuti oleh siswa. Menurut Anda, strategi paling tepat menanamkan pendidikan karakter di era digital adalah strategi, karena anak-anak sering lebih terfokus kepada media sosial dibanding yang langsung. Kadang percaya pun akan lebih percaya kepada media sosial yang membuat dia menarik, yang membuat dia tertarik dengan materi tersebut. Moderasi beragama adalah Islam di Islam. Moderasi beragama dalam Islam dikenal dengan ada tasabuh, wasatiyah, tasamuh, ta'adud, ukhuwah. Landasan moderasi beragama dalam Al-Quran terdapat pada surat landasan moderasi beragama dalam Al-Quran terdapat pada surat tujuan utama moderasi beragama adalah supaya tidak bebaskah? Menyamaratakkah? Apalagi kita di negara yang majemuk. Moderasi beragama ini harus dibangun pemahaman yang lebih mendalam supaya tidak salah kaprah. Toleransi dalam moderasi beragama berarti dulu di tahun-tahun yang lalu, di angkatan-angkatan tahun 90-an, toleransi ini masuk dalam pelajaran PMP, ya, Pendidikan Moral dan Pancasila. Kalau angkatan-angkatan Gen Z gak bakalan kenal yang namanya PMP. Seorang guru PAI mengajak siswa kerukunan, menjaga kerukunan umat beragama di sekolah. Ini contohnya apa? Contoh apa? Seorang guru PAI mengajak siswa menjaga kerukunan. Karena di sekolah-sekolah umum itu pasti ada saja setiap angkatan itu walaupun 1-2 yang bercampur muslim dan non muslim, yang non muslimnya pun campur, ya, campur. Ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada yang Hindu, Buddha, Konghucu. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan damai antar umat adalah praktik damai antar umat. Menghindari ujaran kebencian dalam diskusi keagamaan adalah contoh sikap. Menghindari ujaran kebencian. Menjadi seseorang yang menjembatani dalam moderasi beragama ini, dia adalah seseorang yang memiliki sikap moderat, ya. Moderat. Jika suatu kelompok mengklaim hanya mereka yang benar dan menyesatkan lainnya, maka sikap ini adalah ada golongan kanan, ada golongan kiri. Moderasi beragama ini dalam Al-Quran wasatiyah atau tengah-tengah, itu moderat, ya, moderat. Tantangan moderasi beragama di era global. Tantangan sangat besar, tantangan. Terakhir, menurut Anda peran guru PAI dalam mewujudkan moderasi beragama di sekolah adalah? Ya, alhamdulillah dari pembahasan soal latihan ini semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan, bila ada yang tersinggung, mohon maaf, dan bila ada jawaban pembahasan yang kurang tepat, mohon koreksinya bisa di komen saja kalau pembahasannya ada yang salah atau pembacaan ayat Qur'annya yang keliru, mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum. Iya, sambil belajar menulis, mengingat kembali, ya, mengingat kembali. Untuk itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.